Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yaakob Barat dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah seminar pemasaran. Dosen pengampunya yaitu Bapak Randes Kemanulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan pada studi perusahaan Unilever TBK tahun 2015 sampai 2019. Adapun latar belakang dari perusahaan ini, pada setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk memasarkan produk yang telah diproduksi. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Jika strategi yang diterapkan tepat bisa menarik para konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, maka pemasukan suatu perusahaan akan terus mengalir. Pemasukan berupa dana yang terus mengalir akan dapat digunakan untuk operasional perusahaan dan pinjaman keberlanjutan. Penjualan merupakan pendapatan yang diterima dari pertukaran barang dan jasa yang dicatat dari suatu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan kas atau berdasarkan akuntansi tertentu. Menurut Prastowo dan Julianti, bahwa total penjualan sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan total yang unit yang dijual. Volume penjualan digunakan untuk mengukur efektivitas penjualan, menilai biaya, kontribusi, kehitungan tingkat pembalian modal, dan sisa dari keuntungan. Volume penjualan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, terutama manajer pemasaran dalam hal pemasar produknya. Selain itu, meningkatnya volume penjualan bisa menandakan bahwa kebutuhan masyarakat akan produk tersebut meningkat. Pada tahun 2007, PT Unilever Tbk telah menandatangani perjanjian bersyarat dengan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk atau Ultra sehubungan dengan pengembalian alihan industri minuman sari buah melalui pengalihan merek buah Vita dan Gogo dari Ultra ke Unilever. Perjanjian telah terpenuhi oleh Unilever dan Ultra dengan menyelesaikan transaksi pada bulan Januari 2008. Visi perusahaan Unilever to become the first choice of consumer and community. Jadi rumusan masalah yang dari perusahaan ini yaitu bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan Unilever. Dan tujuan dari rumusan masalah ini yaitu agar memahami serta mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan Unilever. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Strategi pemasaran pada hakikatnya adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk atau menarik minat para konsumen untuk melakukan pembelian. Adapun strategi pemasaran yang telah digunakan oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk berdasarkan bauran pemasaran atau marketing mix adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk atau produk. Dari sisi produk, perusahaan Unilever Indonesia Tbk melakukan diversifikasi produk, yaitu kegiatan bisnis yang sudah ada melalui segmen produk. Diversifikasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Hal ini dilakukan bisa mendidik berbagai segmen pasar. Terdapat berbagai produk yang diproduksi pada Unilever Indonesia, yaitu Pepsodent, Lux, Sampo, Rexona, maupun dan lain-lain. Yang kedua, harga atau price. Harga yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sangat bervariatif. Hal ini dikarenakan terdapat diversifikasi produk. Setiap produk memiliki ukuran produk berbeda yang berpengaruh pada penetapan harga yang berbeda pula. Semua kalangan atau segmen konsumen dapat membeli atau mengkonsumsi barang yang diproduksi. Selain itu, tersedia berbagai tingkatan harga sesuai dengan besar kecilnya barang, menjadikan konsumen dapat membeli produk sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Misalnya, pada produk pasta gigi yang diproduksi oleh perusahaan Unilever, konsumen dilayani dengan berbagai produk yang dimiliki pilihan yang berbeda. Yang ketiga, tempat atau place. Tempat yang digunakan memasarkan produk dari Unilever tidak terbatas pada satu sektor saja. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mall, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. Hal ini bisa menjangkau semua segmen atau kalangan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat,
promosi atau promotion. Promosi yang dilakukan Unilever meliputi yang pertama ada iklan. Iklan ini merupakan pesan yang dibayarkan melalui sebuah media untuk mengkomunikasikan melalui penyampaian secara umum atau non-personal. Yang kedua, promosi melalui personal selling. Menurut William G. Nichols, personal selling merupakan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang dituju untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Jadi pada volume penjualan meningkat 5 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan adanya volume penjualan yang terus meningkat selama 5 tahun dengan penggunaan strategi pemasaran tersebut dan melakukan evaluasi strategi pemasaran yang telah diimplementasikan. Perusahaan Unilever dapat terus melanjutkan strategi pemasaran tersebut, tetapi perusahaan Unilever harus terus ditingkatkan dalam membaca lingkungan eksternal yang terus berubah. Ini berkaitan dengan adanya peningkatan volume penjualan, kenaikannya menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018 dibanding 3 tahun sebelumnya. Adanya ancaman dan peluang yang akan dihadapi oleh perusahaan, perlu ditingkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, menghindari ancaman, dan menangkap peluang yang ada. Dimungkinkan bisa mengubah strategi pemasaran, berusaha supaya kenaikan volume tahun 2018 dan seterusnya volume penjualan meningkat lebih tinggi. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan Unilever dalam memasarkan produknya sehingga mencapai kesuksesan yang diharapkan dengan memilih dan mengimplementasikan marketing mix atau bauran pemasaran yang unsurnya terdiri dari price, product, plate, and promotion. Perusahaan menetapkan harga produk yang bersaing dan dapat dijangkau konsumen, menjaga kualitas produk yang dapat memuaskan konsumen dan menjadikan konsumen terus kembali membeli produk tersebut. Perusahaan melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan membangun keakraban dengan pemasok sehingga pemasok mengirim produk di pasar tepat saat produk dibutuhkan konsumen. Promosi mix dilakukan secara terus-menerus untuk mengenalkan produk dan mengingatkan konsumen akan produk tersebut. Strategi yang diterapkan perusahaan Unilever mampu menaikkan volume penjualan tahun 2015 sampai tahun 2019. Perusahaan harus tetap mempertahankan strategi yang telah diimplementasikan dan melakukan evaluasi akan strategi yang telah diimplementasikannya. Perlu dicermati kenaikan volume penjualan tahun 2018 dan 2019 yang kenaikannya lebih rendah dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Perusahaan perlu melakukan diagnosa lingkungan eksternal maupun lingkungan internal untuk mencari apa ancaman bagi produknya dan apa peluang yang mungkin bisa diraih. Baiklah, demikianlah dari pembahasan saya mengenai strategi pemasaran Unilever. Terima kasih atas Pak Randeska. Saya ucapkan terima kasih.